Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang sedang online di rumah. Kita masuk ke bulan April dan tema kita adalah kebangkitan Yesus atas maut, menorehkan pengharapan dan masa depan baru. Dan dalam Alkitab kita baca di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai menyanyi memuji nama Dia, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Dia telah bangkit ya Tuhan. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah menebus dosa saya dan saudara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau bersorak, memuji, meninggikan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sama-sama kita akan pujikan Dia penebusku. Haleluya. Ku yakin, oh, ku yakin
kita sama-sama teriakkan haleluya 3 kali ya. Amin saudara. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebab terpujilah namamu Tuhan di atas segalanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
yang hidup. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya ada pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah dalam rangka merayakan Paskah. Kita akan memberikan berkat Paskah. Ya, kita akan berbagi kasih Paskah. Kita akan memberikan sembako. Taburan dapat berupa sembako, baju layak pakai, ataupun uang tunai. Bapak Ibu dapat memberikan taburan saudara sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Mei 2025. Bapak Ibu dapat memberikannya di gereja. Kita siapkan persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami akan berikan persembahan ya Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi ya Tuhan yang menangkap firman itu dan boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya, kasih Tuhan sungguh mulia. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
kasih Tuhan. Oh
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Lihat dirimu sedang berada di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Lihat dirimu, wajah yang penuh kemuliaan, wajah yang sudah bangkit, sedang memandang engkau pada pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kekudusan dari Tuhan sudah menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga dengan kekudusan kami mendengarkan perkataan-Mu, firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya sungguh pesan dari sorga sampai kepada kami pada pagi hari ini. Pesan dari sorga mendarat di setiap hati kami, tidak di telinga kami Tuhan, tapi di hati kami pada pagi hari ini, untuk kami diubahkan, untuk kami bertumbuh, bahkan bertumbuh seperti Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Biasa di luar atau? Ya, selamat Paskah saudara. Thank you buat Ibu Evi. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini, jangan hanya sekedar baca. Saya berdoa dari ayat-ayat firman Tuhan ini seperti ada muncul, meloncat dan masuk ke dalam setiap hati kita, sehingga kita pulang dan firman ini menyatu dan tak terpisahkan dengan kita. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan ayat yang sampai 7 aja. Ya, saudaraku, Rasul Paulus oleh karena wahyu, ilham, dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting, ini sangat penting, telah kusampaikan kepadamu, kepada jemaat di Korintus. Dan pagi hari ini, pesan yang sama datang kepada kita. Yang setuju katakan amin. Apakah yang sangat penting itu, saudara? Alkitab katakan bahwa pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dikubur dan dia bangkit dan dia menampakkan diri, saudara. Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa dia berkata yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, dia telah mati karena dosa-dosa kita. Saya coba menelusuri bahwa Rasul Paulus ini mengatakannya kepada jemaat di Korintus. Dia sendiri tidak hanya mengatakan, tetapi dia mengalami, dia menerima, dia mengalaminya, saudara.
Jadi dia tidak berkata kepada jemaat di Korintus, Yesus sudah mati. Tetapi dia sendiri dalam tanda petik juga sudah mati, saudara. Coba kita baca satu ayat. 2 Korintus 4 ayat 10, nanti disambung Filipi 3 ayat 10 juga, saudara. 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, mana? Untukku mana? Tidak ada. Jauh banget soalnya tidak bisa, saudara. Sama-sama, 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Lanjut, Filipi 3 ayat 10. Mau berjoget saya. Kok ada musik dangdut? Maaf saudara, supaya saya tidak berjoget di sini, tolong di silent lah ya. Puji Tuhan ya. Sama-sama 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, mati itu enak. Makanya dia berkata apa? Mati itu menjadi sebuah keuntungan. Ya, di Mazmur dikatakan di sana bahwa kematian semua orang yang dikasihinya berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Kebetulan saya pernah melihat seseorang yang mau mati sampai mati. Saya nonton begini, matinya begini. Lama. Sudah mati belum? Dan terakhir tidak mampu lagi menghirup oksigen, saudara. Ditunggu, oh sudah mati. Matinya itu enak di dalam Tuhan. Nah, tetapi proses kematiannya itu menyakitkan. Bukan hanya orang yang mau mati itu sakit, tetapi yang melihatnya, apalagi lama di mana di ICU, itu sangat menyakitkan, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku ingin bersekutu dengan penderitaannya, supaya sama juga dengan kematiannya, saudara. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Amin. Jadi mau mati? Mau mati apa belum? Mati dulu baru bangkit. Saudara, mungkin sudah pernah saya saksikan ini. Saya punya teman hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini suami istri hamba Tuhan. Sekarang di Amerika. Ini keluarga yang cinta Tuhan, saudara. Nah, hamba Tuhan ini suaminya, mertuanya itu sudah tua, tetapi dia itu pergi naik bemo kemana-mana, besuk ke rumah sakit, mendoakan, saudara. Dan sebenarnya mantunya dan anak perempuannya ini sudah memberitahu, menasihati, Mi, janganlah naik bemo lagi, nanti kalau turun pas kakinya mami masih separuh di atas, bemonya jalan. Gak apa-apa untuk Tuhan, katanya, saudara. Itu dilakukan bertahun-tahun, saudara. Nah, waktu dia mau mati, makanya orang benar, orang suci, kalau mau mati sudah dia tahu loh. Seperti Rasul Paulus katakan, kematianku sudah dekat. Dia itu mau mati, tahu dia. Lalu dia telepon anak-anaknya, ada yang di Bogor, ada yang Samarinda. Nah, maaf no mami ya, kalau salah di Bogor, teman-temannya ditelepon. Wes, aku melihat malaikat datang dari sorga mau menjemput aku. Rupanya orang yang mau mati itu tidak langsung mati, enggak. Pelan-pelan malaikat itu datang. Nah, setelah hampir dekat dia mandi loh, saudara, mandi bersih. Makanya orang mati itu sebenarnya dalam Tuhan tidak ngerepoti. Tidak usah dimandani, mandi dewe.
Loh serius loh, serius. Dia mandi. Nah, saudara, begitu mau deket mantunya ini dengan istrinya, anak perempuannya, di pangkuannya, mereka menyanyi, memuji Tuhan sambil bergitar, saudara. Tersenyum, dia meninggal. Mati di dalam Tuhan itu berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Tapi kalau mati kecek-kecek, itu karena rebutan iblis dengan Tuhan. Ketakutan dia. Kan ada orang mati. Itu perlu didoakan. Kita rebut supaya iblis tidak menyeret-nyeret dia. Tapi kita rebut dalam nama Yesus. Begitu langsung meninggal, saudara. Nah, saudara, tetapi kematian yang mau sampaikan kepada saudara adalah matikanlah segala sesuatu yang kedagingan. Amin. Hawa nafsu, nafsu jahat, bersungut-sungut. Apalagi sekarang zamannya perselingkuhan. Ada yang selingkuh di sini? Ada apa enggak? Enggak ada yang ngaku. Tapi sudahlah, jangan, jauhilah itu. Setuju, katakan amin. Sudahlah. Wes, hidup ini lurus-lurus saja lah. Matikan kedagingan, saudara. Matikanlah. Wes, fokus saja ke Tuhan. Tuhan sudah mau datang kok. Kita lihat kalau di YouTube seluruh dunia dilanda oleh dilawat oleh Tuhan. Lihat Irak, lihat Iran. Di sana dilanda oleh Tuhan, saudara. Dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi, mau mati? Mau mati? Mati kedagingannya. Saya ini sudah berdoa loh. Saya kan umur 70 tahun lebih sedikit. Ya. Saya sudah berdoa kalau saya mati, Tuhan, nek bisa datang seperti Rasul Paulus, kematianku sudah dekat. Jadi tak telepon Bu Evi. Bu Evi, pamit ya. Nang di. Wes dateng. Sing jemput dateng. Tak telepon konco-konco, saudara. Ya langsung mari ngono. Tak mandi, bila perlu pakai jas. Ya tak pesan dulu peti. Tak tidur, tak panggil istri. Lihat oya terakhir. Mati, saudara. Orang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan saya pernah mengubur orang, bukan mengubur, tutup peti orang mati, saudara. Nah, tutup peti orang mati ini orang kaya. Pakai topi. Ada tongkatnya, ada tongkat, saudara. Taruh semua. Baguslah. Yang datang banyak. Lalu, setelah ditutup, disuruhlah kerabatnya ngomong. Semacam biografinya lah. Saudara, bapak ini dulu masa hidupnya bla 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 bla. Di gereja seperti ini bla 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 bla. Dia tidak pernah bangkit. Ya betul. Enggak, dia diam aja. Orang sudah mati. Kalau dia berbuat sesuatu tidak perlu pujian. Amin. Nah, orang sudah mati mau diilok-ilok no. Orang mati tidak pernah bangkit. Ngomong apa kamu? Enggak. Mati aja. Jadi kalau masih apa-apa itu masih setengah mati mungkin, saudara. Mau mati? Mati kedagingannya, hawa nafsunya loh. Bukan mati ya. Kalau memang itu kehendak Tuhan ya nggak apa-apa lah juga ya. Nah, saudara, yang sangat penting sudah kusampaikan kepadamu, yaitu kematiannya, dia dikubur, dia bangkit, dan masih menampakkan diri, saudara. Tetapi yang mau sampaikan kepada saudara pagi hari ini adalah kebangkitannya. Karena ini adalah hari kita merayakan. Jadi kematian Yesus tidak kita rayakan. Dirayakan kematiannya?
kita kenang, kita peringati. Ya, dia mati oleh karena dosa-dosa kita. Nah, yang mau saya sampaikan kepada saudara sekali lagi, tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Di firman Tuhan memberikan sebuah contoh. Biji ditanam, mati dulu baru muncul tunas kehidupan. Jadi ibu-ibu kalau suaminya marah-marah, wis mati, nyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan. Jangan nyanyi kalau suami atau istri marah-marah, ku mau di sana, ku mau di sana. Atau berkata, kalau iblis berseru, maju-maju saja. Jangan. Semua di sini sudah mati kedagingannya, hawa nafsunya, nafsu jahat. Katakan amin. Saudara, seminggu yang lalu saya berdoa begini, Tuhan, sepanjang minggu sampai minggu sekarang ini, saya ini ingin berbicara ramah walaupun orang lain kasar kepada saya. Itu saya khotbahkan, saudara. Tahu, saudara, langsung saya, tidak ada angin, tidak ada apa, dimarahi orang saya, saudara. Apa ini ya? Langsung diuji loh. Coba apa loh? Berarti kan tidak ramah. Ya. Jadi, jangan langsung kita borong. Ramah, suci, seperti Kristus, hidup benar. Jangan, satu-satu dulu. Hidup suci. Saya pernah berdoa, Tuhan seminggu hidup suci. Ketemu cewek, bajunya setengah tiang. Wah, kotor, suci. Kotor. Ya. Nah, saudara, tidak mudah hidup suci. Ramah, gak mudah, saudara. Tapi yang saya sampaikan kepada saudara, matilah kedaginganmu. Setuju, katakan amin. Supaya ada kebangkitan. Nah, saudaraku, Alkitab katakan bahwa ia telah, ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, saudara. Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Baca satu ayat, Roma 8 ayat 11. Roma 8 11 dikatakan begini. Sama-sama, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh yang membangkitkan Yesus, Alkitab katakan, juga roh yang sama diam di dalam hati kita. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa sebenarnya, saudara. Cuman ya. Kadang-kadang kita ini merasa lebih kuat daripada roh Kristus. Ketika ada masalah, persoalan, roh Tuhan itu ingin berkarya, bergerak, turut untuk menyelesaikan persoalan kita. Firman Tuhan berkata, bukan aku yang berperang ganti kamu. Tetapi seringkali kita merasa lebih kuat daripada roh Tuhan. Sehingga kita maju-maju sendiri. Orang yang maju-maju sendiri, dan itu pernah saya alami beberapa kali, babak belur, saudara. Babak belur. Serius babak belur, saudara. Nah, saudaraku, jadi roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama tinggal di dalam dirimu. Pastikan itu pada pagi hari ini. Dan jangan hanya engkau ketahui, jangan hanya engkau dengar, tetapi sungguh engkau mengalaminya, sungguh melekat dalam dirimu, sehingga bersama dengan roh Allah, Alkitab katakan, kita ditentukan untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang.
Nah, saudara, ada 3 poin yang mau sampaikan kepada saudara yang berhubungan dengan kebangkitan. Ya, saya ingin membaca satu ayat kepada saudara. Yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Coba baca. Ya. Satu Korintus 15 tidak apa-apa berlama-lama supaya kita diam saat teduh di hadirat Tuhan. Pikiran jangan kemana-mana, fokus. Sudah? Oh sudah, ayat sampai 57 ya. Sama-sama 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Dari ayat firman Tuhan ini berkata bahwa kuasa dosa, kuasa maut itu dapat dikalahkan jauh lebih besar kuasa kebangkitan, saudara. Bahkan Rasul Paulus mungkin semacam mengejek kuasa maut dan kuasa mati itu, saudara. Hai maut, di mana sengatmu? Dan kuasa kematian itu diejek, saudara. Menunjukkan bahwa kuasa maut, kuasa dosa, kuasa kebangkitan itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada kuasa maut itu, saudara. Percaya katakan amin. Jadi iblis itu memang selalu membawa kuasa dosa, kuasa maut. Dan iblis itu dengan membawa dosa itu mendarat di kedagingan kita. Itu sebabnya, saudara, makanya matikan. Kelemahanmu iblis tahu. Kalau kelemahanmu di uang, selalu engkau digoda dan akan berdosa dengan uang. Makanya banyak orang Kristen tidak kaya-kaya apa. Kalau nanti sudah kaya, duitnya banyak, uang itu yang membuat dia berdosa. Jadi kalau uang yang membuatmu berdosa, wes jangan minta uang banyak. Cukupkanlah kami Tuhan, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Jangan, tidak usah minta kaya. Karena kalau engkau kaya, nanti bisa engkau berdosa. Kalau duitmu banyak, engkau hartamu banyak. Tadinya engkau naik apa? Avanza misalnya. Karena uangmu banyak, engkau tinggal di rumah yang bagus, mobilmu bagus. Nanti Bu Evi lewat. Biasanya Bu Evi, tapi karena rambutmu sudah begini, noleh sedikit nggak bisa karena di mobilnya pura-pura nggak tahu. Dosa uang bisa membuat orang sombong. Sombong itu dibenci oleh Tuhan. Wes, yang penting Alkitab katakan cukup makan, cukup minum, bersyukurlah. Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Yang penting datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam hidupku. Ya. Alkitab katakan bahwa kuasa kebangkitan itu taruh selalu lebih lebih nomor 1, lebih di atas, saudara. Jangan taruh ketakutan, kecemasan dalam hidupmu yang atas, enggak, jangan. Jadi kalau engkau menghadapi persoalan, ada orang membuat engkau sakit hati misalnya, lari ke firman. Firman Tuhan berkata apa? Ampuni, berdoa untuk dia, berkati dia. Jangan, tidak perlu ceritakan orang lain. Alkitab katakan kalau orang lain menyakiti kita, merugikan kita, menyakiti, Alkitab katakan doakan, berkati, sama dengan kita itu menaruh bara api di kepalanya, saudara. Maksudnya apa? Biar Tuhan, urusan Tuhan lah, saudara. Setuju katakan amin. Urusan kita itu
setiap hari itu kalau usahakan, sengajakan, engkau selalu nyambung ke sorga. Engkau selalu terhubung ke sorga. Itu saudara, di mana-mana pun kita belajar saudara ya. Oh, kita ngomong kepada seorang. Ayo, apa Tuhan yang mau sampaikan kepada orang ini? Saudara, ke rumah saya itu ada seorang tukang rombeng, rosokan, tapi kaya. Kaya saudara. Dia datang. Dia sakit. Cerita A, B, C, D, E, saya sudah mulai, ayo apa Tuhan, caranya supaya bisa saya mengarahkan tentang Tuhan Yesus. Kami sudah lama ngomong, ketika saya bercerita tentang Yesus, saudara, aduh, sakit perut katanya saudara. Oh, ini berarti orang yang gak diselamatkan, gak orang pilihan ini saudara. Ya, nah, tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi mati dulu, baru bangkit. Jadi, saya percaya pada pagi hari ini, dalam nama Yesus, pagi hari ini, terima kuasa kebangkitan itu. Engkau melampaui maut, engkau melampaui kematian. Katakan amin. Haleluya. Ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai 8. Coba kita baca. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Ayat ini sebenarnya sudah sangat familiar di kita saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tolong kembali kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, yaitu murid-murid saudara. Pertanyaannya begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Pertanyaan ini, saudara, adalah pertanyaan kecemasan. Pertanyaan ketakutan. Kenapa? Pada waktu itu, kan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, dia mau pamit, dia mau naik ke sorga, dia mau meninggalkan mereka. Tetapi sebelum Yesus naik ke sorga, bertanya murid-muridnya dan berkata, maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Ini pertanyaan yang ketakutan, cemas, tertekan. Kenapa? Karena pada zaman itu bangsa Israel masih dijajah bangsa Roma, itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran Yesus dan murid-muridnya itu belum bisa diterima oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga mereka cemas, mereka takut, mereka tertekan. Kalau Yesus naik, bagaimana masa depan kami? Bagaimana keadaan kami? Bukankah Yesus ditangkap, dianiaya, disalibkan oleh karena disuruh oleh orang Farisi? Mungkin dengan nasib yang sama akan terjadi juga kepada para murid itu, saudara. Sehingga mereka berkata, maukah engkau memulihkan supaya engkau yang berkerajaan di bangsa ini, bangsa Israel, sudah. Itu rasa takut loh, saudara. Nah, lalu Yesus berkata apa? Tidak perlu engkau tahu. Yang engkau butuhkan mengatasi cemas, takut, tertekan, diintimidasi. Yang engkau butuhkan adalah Roh Tuhan. Kuasa kebangkitan itu turun atasmu. Amin. Saudara, banyak kali kita ini kalau menghadapi persoalan, tekanan, lepaskan aku. Enggak, yang kau butuhkan itu mungkin 2, 1 hikmat, 2 kuasa. Kita ini kalau minta berkat ke Tuhan, tidak langsung diberi onde-onde. Ini berkat onde-onde, enggak.
Tetapi Tuhan itu mengajari kita bagaimana caranya membuat onde-onde. Supaya kita ini tidak konsumen, tapi kita ini apa? Produsen, saudara. Kalau langsung dikasih onde-onde, Alkitab katakan makan, metu dari sini. Tapi kalau engkau diberi hikmat akal budi membuat onde-onde, onde-onde itu tidak habis-habis, saudara. Amin. Itu sebabnya jangan langsung minta onde-onde. Beri aku hikmat untuk bikin onde-onde. Amin. Jadi murid-murid itu meminta kalau bisa Tuhan biar kami ini tenang hidupnya. Biar nyaman. Terlepas daripada intimidasi, tekanan. Tapi Yesus berkata, yang kau butuhkan bukan itu, tapi roh Tuhan. Saudara, ingatkah saudara Petrus? Petrus itu pernah menyangkal Yesus. Tetapi setelah dia menerima kuasa kebangkitan roh Allah waktu hari Pentakosta, lalu mereka memberitakan tentang Yesus sudah bangkit. Yesus sudah naik ke sorga. Banyak orang percaya, banyak orang disembuhkan. Sehingga orang-orang Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama pada waktu itu memanggil mereka. Jangan lagi beritakan nama itu. Petrus menjawab, bagaimana bisa kami tidak memberitakannya? Bahkan Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Bagaimana bisa aku tidak memberitakannya? Karena aku melihat, aku menyaksikan dia naik ke sorga, dan aku diberi kekuatan, kuasa kebangkitan. Mana lebih takut kita kepada manusia ataukah kepada Allah? Kalau engkau menerima kuasa kebangkitan pada pagi hari ini, dengar siapapun engkau jumpai, ngobrol boleh, tetapi Tuhan memberi hikmat akal budi, engkau mengarahkannya, percakapanmu tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pikirkan itu. Pikirkan, saudara. Engkau ngobrol ke siapapun, saya punya pemikiran begitu. Ya, punya pemikiran begitu. Saya ini pernah pijit, saudara. Pijit di tunanetra. Ya, orang yang gak bisa melihat itu loh, saya dipijit. Saya cerita. Saya tanya dia, kamu itu hitam atau putih? Ya gak tahu, om, gak pernah lihat katanya. Oh iya bener. Lalu dia cerita, dia itu pernah pulang ke Tulung Agung sendirian. Tapi memang dibantu oleh orang juga sih ya. Jadi dia naik bemo, Bung Rasi. Di sana dia bertanya dan sampai ke rumahnya. Nah, saya pernah bertanya, seandainya kamu itu ada orang berkata kamu mau melihat, mau apa enggak gitu. Ya maulah katanya. Pernah enggak kamu dengar tentang Yesus? Oh, dia tahu, dia dengar. Yesus itu pernah mengadakan mujizat. Yang buta bisa melihat. Asal percaya saja. Oh, dia berkata apa? Lebih baik aku tetap buta, katanya saudara. Serius. Lebih baik aku tetap buta daripada saya percaya Yesus. Waduh, parah. Kalau sudah dibelenggu itu memang susah, saudara. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah dilepaskan oleh kematian Yesus, kita sudah dilepaskan oleh kebangkitan Yesus, maka kita akan melihat kemuliaannya. Bahkan berbahagialah yang hatinya suci, dia akan melihat Allah. Ayo jaga hati, jaga hati, saudara. Karena Alkitab katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ keluar kehidupan. Kuasa kebangkitan mengalahkan kecemasan, ketakutan, dan intimidasi. Rasul Petrus sampai dia mati tidak ada rasa gentar menghadapi kematian itu. Rasul Paulus pun ketika dia tahu dari Tuhan bahwa dia akan mati di Yerusalem, dia, orang lain mencegahnya loh saudara, jangan. Tapi karena itu memang kehendak Tuhan,
Karena kuasa kebangkitan lebih kuat daripada kuasa dosa, saudara. Saya berdoa, sekali lagi saya berdoa, supaya berita ini tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita terima, tetapi sungguh melekat, mendarat di hatimu, melekat, dan engkau berjalan go dengan kuasa kebangkitan. Engkau dipakai oleh Tuhan, saudara. Ya, saya ini tinggal di kampung, bukan di kampung ya, di kampung itu ada perumahan. Saya dikenal orang, nama saya tidak, orang lain nggak tahu. Tapi kalau dibilang pendeta, wis tahu, saudara, karena saya pendeta sekampung, satu dusun lah. Saudara, selalu saya ngobrol, ada umur 80 tahun, giginya sudah pamit semua. Ya, sudah minta izin semua pergi. Ya, saya kalau dia melihat saya, oh dia senang, karena selalu saya beli uang untuk merokok, untuk minum kopi. Namanya Pak Toha. Pak Toha, mau cerita. Pak Toha lahir tanggal piro? Sumboyo, tanggal piro katanya, enggak tahu dia, saudara. Pak Toha, nek Pak, dia bilang gini, saya ini loh setiap malam enggak bisa tidur katanya. Enggak bisa tidur. Loh, lalu ngapain di rumah? Ya, tengok-tengok nonton TV. Ngene loh Pak Toha, coba Pak Toha panggil namanya Tuhan Yesus. Panggil, ngomong gini, Tuhan Yesus, beri aku supaya bisa tidur. Oh iya. Ketemu beberapa hari kemudian, wes ngomong, lupa lali katanya, saudara. Oh, betapa sukarnya orang menerima Yesus, saudara. Tapi kita ini bersyukur loh. Bersyukur. Bukan hanya 2-3 kali bersyukur, beribu-ribu syukur, saudara. Jadi kalau berdoa, jangan bersyukur toh, beribu-ribu syukur. Bersyukur loh. Serius loh, kita ini, wah, bersyukur loh, saudara. Saudara percaya bahwa saudara selamat masuk surga? Itu bersyukur loh, serius loh. Orang lihat, aduh, kita lihat manusia-manusia yang berjalan lalu lintas di jalan raya. Wah, mereka menuju kepada kebinasaan. Tapi saudara pada pagi hari ini, saudara dipindahkan oleh kuasa kebangkitan, dipindahkan dari bumi ke sorga. Oh, terpuji Tuhan, saudara. Jadi kuasa kebangkitan itu mengalahkan kecemasan, ketakutan, dan intimidasi, saudara. Ya, saudaraku, yang ketiga dikatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. 1 Yohanes pasal 4, sama-sama, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Memberitahukan kepada kita pagi hari ini bahwa roh Allah yang membangkitkan Yesus yang ada juga di dalam diri kita. Alkitab katakan bahwa kita mengalahkan roh-roh jahat, nabi-nabi palsu, dan roh yang ada dalam dunia ini, saudara. Karena roh Allah, kuasa kebangkitan itu lebih besar, jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Pagi hari ini, buka hatimu selebar-lebarnya, supaya kuasa kebangkitan roh Allah yang membangkitkan Yesus itu sungguh tidak hanya engkau dengar, tidak hanya engkau tahu, tetapi sungguh roh Allah yang membangkitkan Yesus itu bergerak dinamis dalam hidupmu, sehingga engkau pergi dengan kuasa kebangkitan. Engkau bekerja dengan kuasa kebangkitan, saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya.
Saya ingin kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Keadaan sorga seperti sorga, bahkan sorga turun pada pagi hari ini, sehingga kami di hadirat-Mu menyembah. Oralaba syaraba. Lebih keras lagi, puji Dia, haleluya, 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 Katakan sekali lagi. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Beri penyembahan yang terbaik. Beri, jangan ada yang diam. Allah ingin mendengarkan penyembahanmu. Haleluya. Oh, haleluya Jesus. Haleluya. Lawat kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan, lawat kami. Roh Allah melawat kami. Kuasa kebangkitan, tidak ada yang kalah.
Engkau sudah menang, kami pun menang. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Lawat Tuhan, lawat kami Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya. Ada persembahan pujian dari MMC, silakan. Saya persilahkan jemaat untuk duduk. Jemaat diharap duduk kembali.
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Puji nama Tuhan, biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama kita pujikan. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we sing. How great is our God. How kasih Tuhan Yesus. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan Yesus. Roh kebangkitan-Mu sudah melingkupi kami semua. Hingga kami juga mau bangkit bersama Engkau Yesus. Kami mau bangkit dari segala keterpurukan kami. Kami sudah tinggalkan segala kedagingan kami. Kami bawa bersama Engkau Yesus. Roh-Mu telah mengikuti kami, tinggal di dalam kami, hingga roh kami menyala-nyala, memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Jesus Christ. Thank you. God is good all the time. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Samsudin Simatupang. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati domba-domba yang dikembalakannya, Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu, memberkati, melindungi, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan. Berkat-Mu luar biasa melingkupi kita semua. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu, tegakkan kepala, pandang Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan.